Halo guys, welcome back to Korea Nomit bersama orang Korea yang kebal. Kisah kali ini, kejadian ini terjadi di Jepang, dan di Jepang ini ada satu terowongan yang menghubungkan dua wilayah. Sebelumnya, kedua wilayah ini tidak terhubungi karena ada satu gunung yang menghalangi. Tetapi, ternyata setelah terowongannya ini dibangun, ternyata nggak cuma masalah logistik yang teratasi, ternyata ada juga pertukaran budaya, dan juga interaksi antar manusia di dua wilayah ini, karena sekarang nyambung. Dan terowongan kereta ini sebenarnya panjangnya cukup panjang, mencapai 3000 meter, dan bahkan di masa terowongan ini dibangun, ini termasuk terowongan terpanjang yang ada. Sampai-sampai pemerintah Jepang dan juga masyarakat Jepang memuji terowongan ini karena ini dianggap sebagai sebuah kemajuan teknologi yang sebelumnya tidak ada. Tetapi setelah digunakan selama 50 tahun, pemerintah Jepang memutuskan untuk menutup terowongan ini. Padahal ini terowongan tidak rusak, tidak runtuh, tidak ada tanda-tanda kebahayaan, rata-rata itu tidak ada. Tapi diputuskan untuk ditutup. Alasannya adalah sebuah tragedi yang terus-menerus terjadi di terowongan ini, yang jujur mengakibatkan cukup banyak orang mati di dalam terowongan itu. Tragedi pertama yang terjadi adalah sebuah kereta api yang terbakar, tapi terbakarnya itu waktu ada di dalam terowongan itu. Jadi di dalam perjalanan kereta api ini terbakar di dalam terowongan itu. Apinya itu sebenarnya berawal dari salah satu gerbong kereta api dari bagian lantai gerbong itu, tapi apinya ini terus merambat dan mengakibatkan semua gerbong di kereta api itu terbakar. Dan diakibatkan itu ada 20 penumpang yang meninggal dan 75 penumpang itu terluka parah. Tetapi setelah diinvestigasi dan juga udah dilakukan pemeriksaan pun tidak bisa diketahui siapa dan apa yang mengakibatkan api di lantai gerbong kereta api ini. Sedangkan tragedi kedua itu terjadi di tahun berikutnya. Kali ini kereta yang sedang melewati terowongan itu meledak di dalam terowongan itu. Dan diakibatkan ledakan itu 40 penumpang terluka parah. Tapi untungnya di kejadian kali ini tidak ada penumpang yang meninggal. Dan nantinya waktu pihak yang berwenang itu melakukan pemeriksaan, mereka itu jadi tahu ternyata yang mengakibatkan ledakan adalah motor di dalam kereta api yang kepanasan alias overheat hingga meledak. Tapi sebelum keretanya ini berangkat dari stasiun, itu udah diperiksa dan tidak ada masalah. Sehingga susah dikonfirmasi apa yang membuat motor di dalam kereta ini memanas dan hingga meledak. Sedangkan tragedi terakhir itu terjadi di tahun berikutnya. Kali ini keretanya ini bukan kebakaran atau meledak lagi, namun kereta yang sedang melaju di dalam terowongan itu tiba-tiba remnya blong alias tidak bisa ngerem. Dan masinis yang duduk di dalam kereta itu merupakan masinis baru yang baru berusia 21 tahun. Masinis itu meskipun dia ini masih pemula, dia ini berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan kereta yang melaju begitu cepat. Dan berakhir dengan tabrakan dengan kereta lain yang datang. Jadi bam kayak gini karena nggak berhasil ngerem. Dan diakibatkan kejadian kali ini, 49 penumpang itu meninggal dan lebih dari 282 penumpang itu terluka parah diakibatkan tabrakan kedua kereta ini. Tapi lagi-lagi kali ini pihak yang berwenang itu tidak berhasil mencari tahu kenapa tiba-tiba rem di kereta ini tidak berfungsi. Dan diakibatkan kejadian-kejadian seperti ini, akhirnya orang-orang mulai tidak nyaman dengan terowongan itu sehingga tidak mau menggunakan kereta yang ada di situ. Apalagi kecelakaan yang terjadi di situ lumayan ganas dan juga tidak bisa dikonfirmasi penyebab kecelakaannya. Sampai-sampai ada juga warga sekitar yang bilang bahwa mereka itu melihat makhluk-makhluk halus di daerah terowongan itu yang terlihat seperti manusia. Tapi jelas-jelas bukan manusia. Dan sebenarnya kecelakaan-kecelakaan kecil pun di dekat terowongan itu terus-menerus terjadi. Dan beberapa tahun setelah itu diterbitkanlah satu buku tentang terowongan ini. Penulis buku sebelum menerbitkan buku ini, dia juga mencari tahu lebih dalam tentang terowongan ini. Melakukan wawancara dengan warga-warga yang tinggal di sekitar terowongan itu. Nggak cuman itu, penulisnya juga mencari data-data di zaman dulu untuk mencari tahu kenapa kejadian-kejadian misterius itu bisa terjadi di terowongan ini. Dan setelah dicari tahu, ternyata sebelum terowongan itu dibangun, sebenarnya perusahaan yang membangun terowongan itu tahu bahwa membangun terowongan di situ itu tidak mudah. Karena sebelum ada terowongan, kan ini merupakan gunung dan tanah di gunung ini itu agak lemah dan juga banyak airnya. Yang berarti karena tanahnya itu begitu rawan, ini sebenarnya tidak mudah untuk dibangun menjadi terowongan karena nggak kuat gitu loh untuk nyangga bebannya. Dan tentunya ini juga berbahaya untuk pekerja-pekerja yang harus masuk ke dalam terowongan itu untuk membangun terowongan.
Tetapi perusahaan itu memaksakan proyek itu dan melaksanakannya. Perusahaan itu membawa sekitar 1.000 pekerja dari Korea, dan pekerja-pekerja ini tidak dibilangi bahwa proyek ini membahayakan. Dan pekerja-pekerja asal Korea ini sebenarnya ditipu karena saat mereka ada di Korea dibilangnya bahwa mereka akan bekerja di perusahaan konstruksi. Tetapi sesampainya di Jepang, mereka ini dipaksa untuk membangun terowongan. Pekerja-pekerja ini pun dijaga begitu ketat biar kalau udah masuk ke dalam terowongan, mereka tidak bisa keluar. Dan mereka pun cuma dikasih makan 1 kali 1 harinya, dan untuk tidur pun ya disuruh tidur di tempat pembangunan terowongan ini. Tentu tempat istirahat juga tidak ada, alat tidur juga tidak ada, sehingga tempatnya ini lumayan dingin. Dan satu-satunya cara untuk menghangatkan tubuh yaitu saling berdempetan dan saling menghangatkan satu sama yang lain. Dan kalau misalnya ada pekerja yang protes, pekerja itu akan dipukuli hingga mati. Kalau mati, dibuang aja ke danau, sehingga pekerja-pekerja yang lain itu tidak berani melawan. Dan di tengah proses pembangunan, sebenarnya bagian tengah di terowongan ini sempat runtuh. Dan diakibatkan itu lebih dari 150 pekerja itu tidak bisa keluar dari terowongan itu. Ya karena jalan keluarnya itu runtuh gitu, nggak ada jalan keluarnya. Tetapi perusahaan ini tidak memiliki inisiatif untuk menyelamatkan pekerja-pekerja yang bekerja di dalam itu, sehingga pekerja-pekerja itu terperangkap di dalam terowongan itu hidup-hidup, dan pembangunan terowongan ini pun terus berlanjut selama 33 hari ke depan. Dan tentu pekerjaan ini pun dilakukan dengan cara kerja paksa menggunakan pekerja dari Korea. Dan diakibatkan itu hampir tidak ada pekerja Korea yang selamat dari proyek itu. Cukup banyak yang meninggal. Dan setelah terowongan itu selesai dibangun, sebenarnya cukup banyak orang-orang yang melihat makhluk-makhluk halus, dan apa yang mereka lihat itu semuanya mirip. Yaitu mereka melihat sosok orang Korea yang menggunakan baju tradisional Korea. Penampakan lain yang dilihat adalah di tengah terowongan. Saat kereta lewat, itu kadang terlihat ada tulisan Korea yang tertulis seperti, "Aku lapar, aku pengen pulang, aku kangen ibuku." Tapi tidak lama setelah itu tulisannya juga hilang. Yang diperkirakan merupakan tulisan yang dituliskan oleh pekerja-pekerja Korea saat mereka terkurung di dalam terowongan itu. Dan yang terakhir adalah cukup banyak orang yang mendengarkan suara tangisan yang berasal dari dalam terowongan itu. Sehingga penulis buku itu merangkum bahwa kejadian-kejadian ataupun tragedi-tragedi mistis yang terjadi di terowongan itu kemungkinan diakibatkan pekerja-pekerja Korea yang meninggal di dalam terowongan itu. Karena cukup banyak pekerja-pekerja Korea yang dikorbankan untuk membangun terowongan ini. Dan bahkan warga sekitar pun membangun sebuah monumen paling tidak untuk menenangkan arwah-arwah pekerja Korea yang meninggal di terowongan itu. Dan akhirnya pemerintah lokal pun memutuskan untuk membangun jalur baru lagi yang tentunya menghubungkan kedua wilayah ini. 50 tahun setelah terowongan itu dibuat dan jalur keretanya itu baru dipasang, terowongan tersebut terpaksa harus ditutup lagi secara permanen. Oke, Paul, cerita kali ini sampai di sini. Ada negara Korea, ada negara Jepang, mungkin terkesan sangat nyata, tapi coba ditebak apakah kira-kira cerita ini nyata atau bohongan. Terima kasih sudah nonton video kali ini, dan sampai jumpa